teman-teman, jadi pada video kali ini saya akan tes review dan juga tes power rakitan saya yang pernah saya tunjukkan di video saya sebelumnya mengenai bahan-bahannya, tapi proses perakitannya kan saya tidak ya. Jadi saya sudah menunjukkan bahan-bahannya seperti apa ya teman-teman. Yang part kedua yang menggunakan itu driver Dutro ya, ini seperti ini, tapi tenang aja, ini memang sengaja saya plastikin agar supaya tidak kusem ya boxnya. Jadi saya plastikin, udah saya tes sebenarnya, nanti kita tes lagi. Dan ini kita review dulu dalamannya seperti apa. Ini saya tunjukkan dulu ya, ini power saya kantongin pakai plastik resek hitam ya, biar kelihatan baru terus. Nah, meskipun sederhana, ini melambangkan yang punya adalah seorang yang prepare terhadap barang-barang elektronik seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita buka dulu ya. Nah, seperti ini, cakep ya. Nah, ini powernya ya teman-teman, masih di depan itu knopnya belum saya pasang. Kebetulan knop saya lagi nyari knop ya, mau saya kasih knop aluminium atau warna, karena warna yang biru itu sebenarnya biar kelihatan ya itu, tapi habis ya. Nah, ini kalau tampilan dari depan seperti ini, sangat sederhana ya. Jadi ini dalamannya juga sederhana ya, dan ini saya menggunakan boxnya tuh CR, sudah pernah saya bahas juga ya. Nah, ini adalah untuk bagian skrup. Jadi kalau teman-teman memasangnya itu dilepas dulu depannya, skrupnya dilepas. Nanti teman kalau lebih mudah, kalau teman-teman punya kunci sok ya, kunci sok namanya itu, yang pas untuk baut, untuk potensio ya, untuk baut potensio ini ya enak. Kalau saya nggak punya, soalnya belum beli soalnya. Nah, ukurannya saya kurang tahu ukurannya berapa, nanti kasih tahu saya aja lah ya, yang pas untuk ini loh, biar lebih mudah tuh. Saya pakai tang gitu aja. Ini saya lepas tutupnya depan, saya lepas. Nah, ini kalau tampilan dari depan, ini saklarnya yang ada backlightnya. Nah, ini adalah untuk mic, karaoke, volume dan echo ya. Syukur-syukur masih ada echonya ya sebenarnya, daripada gak ada. Walaupun echonya itu ya echo gema ya, bukan echo reverb ya, cukup lumayan itu aja. Nah, ini volume, sub, bass, treble, balance nggak ada, karena balance itu buat apa ya istilahnya itu, kalau hanya cuma meroting kanan kiri, jadi mungkin lebih memudahkan untuk melihat ke kanan dan ke kiri seperti apa. Ini memang tidak ada ya teman-teman. Tapi jangan khawatir, jangan mengira bahwa ini mono, enggak, ini stereo teman-teman. Kalau dari depan ya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita lihat coba dari belakang, teman-teman bisa akan lihat, saya tunjukkan dulu dari belakang. Nah, tampilan belakangnya seperti ini aja ya, menggunakan jack RSA. Ini saya paralel, L nya para saya paralel, R nya saya paralel. Jadi nanti ada untuk kipasnya, itu sistem kipas saya itu adalah mengeluarkan udara hangat dari dalam, ditarik keluar ya. Jadi sebenarnya kalau bisa itu keluar masuk gitu ya teman-teman. Sebenarnya kalau bisa itu keluar masuk, seperti keluar masuk gitu aja. Tapi di sini nggak ada silver-silver, nggak ada apa-apa. Kalau ini kan kapasitas full ruangan ya teman-teman. Jadi benar-benar ruangan untuk semua baut. Untuk semua baut itu semuanya saya kasih ring semuanya ya. Dari mulai skrup ininya saya kasih ring, ini juga saya kasih ring. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini kabelnya kabel Kitani kualitas SNI ya, standar nasional Indonesia, jadi bagus. Dan kabel Jo itu kabel antena. Ini adalah untuk output speaker. Ini kalau dari belakang seperti ini, biar teman-teman lihat lagi dalamannya seperti apa, kita langsung kulas yang bagian dalam. Nah, ini adalah isinya teman-teman ya. Kemarin sudah semuanya full saya ulas untuk part kedua yang mengenai driver dan juga sekaligus trafonya masih sama Orion, itu sudah saya ulas yang di part kedua ya, nanti teman-teman bisa tonton. Dan ini adalah drivernya merek dari Dutro ya, Dutro. Dan ini driver yang komplit ya, menurut saya paket komplit, driver paket komplit. Ada PSU utama dan juga PSU untuk tune control ya teman-teman. Nah, ini TIP nya saya kemarin lupa mengasih tahu bahwa TIP ini menggunakan TIP 2955 sama 3055. Terus kualitasnya gimana? Memang untuk kualitas TIP ini kualitas yang benar-benar rendah. Jadi kalau dikasih tegangan tinggi 25 volt,
pasti mati, cepat mati. 18 volt idealnya itu ya 18 volt. Ini saya sudah ada rencana mau saya ganti yang lebih bagus ya, karena saya sudah punya. Ini saya biarkan dulu ya. Ini mau saya ganti kualitas yang lebih bagus lagi teman-teman. Jadi kualitas yang bagus itu kisaran harganya 18 ribuan. Kalau yang murah yang rendah itu harga 9.000 8.000. Yang ini harga sekitar di bawah 10.000, mungkin sekitar 9 ribuan. Ini jadi kualitasnya kurang bagus. Saya harus ngomong jujur aja, yang ada di sini kurang ya. Jadi bukan kualitas standar, kalau standar beda lagi teman. Ini kualitasnya masih kurang ya teman-teman, untuk TP 2955 sampai 3055 ya. Jadi teman-teman bisa ganti aja yang lebih bagus lagi juga apa. Dan kembali lagi mengingat harganya yang 70 ribuan, jadi saya rasa agak sulit untuk mendapatkan TP, istilahnya itu TP yang kualitas, saya anggap kualitas istilah standar itu agak susah teman-teman kalau harganya 70 ribuan. Dan mengingat ini sudah ada elko, PSU semuanya ya. Jadi berapa ini sudah ada pendinginnya. Untuk pendinginnya aja itu 10 ribuan ya. Pendinginnya 10 ribu yang seperti ini. Untuk drivernya sudah ada berapa. Jadi teman-teman bisa hitung sendirilah ya. Kalau misalkan beli per komponen dikit-dikit ya. Nah, ini adalah skrup, ini bukan bawaan, ini saya kasih sendiri, ini saya kasih pasta ya. Untuk pendingin yang nempel ke blok itu saya kasih pasta agar supaya itu panasnya itu juga sampai ke blok-blok teman-teman. Ini trafonya ya masih kileng-keleng karena ya baru, dan ini tune control ya seperti yang pernah saya tunjukkan. Nanti teman-teman bisa lihat aja reviewnya ya, teman-teman bisa lihat bahannya yang ini yang ada di sini. Nah ini sudah, dan ini ada kipas, dan ini adalah untuk apa ya, untuk cek RCA ya. Ini seperti ini ya. Nah ini udah saya tes seharian ya malah ya. Nanti teman-teman saya tunjukkan tesnya seperti apa ya. Jadi teman-teman akan bisa tahu ya. Nah kalau tampilannya seperti ini aja sih, nggak terlalu sembel. Kita saya tunjukkan berdekatkan diri, mungkin teman-teman akan apa ya, bingung PSU kipasnya mana, PSU bluetoothnya mana. Nah ini loh ya, saya berdekatkan dulu ya. Nah ini ada dua PSU ya, ini PSU non simetris ya, bukan simetris. Itu PSU sebenarnya itu adalah elko ya. Nah elko itu ada dua ya, saya gunakan untuk modul bluetooth, yang satunya lagi untuk kipas. Masing-masing PSU ini punya tegangan sendiri-sendiri ya teman-teman. Jadi nggak sama tegangannya. Untuk kipas saya menggunakan 6 volt, untuk modul bluetooth 9 volt ya. Saya ambilkan tegangan di tegangan ekstra ya teman-teman. Jadi teman-teman saya tunjukkan. Nah ini adalah trafonya, trafo oranye itu tegangan ekstra ya. Ada dua kabel hijau ya, 3 sebenarnya, yang satu 3 untuk ground, yang satunya lagi untuk tegangan plus dari 6 volt dan juga 9 volt. 9 volt untuk modul bluetooth, 6 volt untuk kipas. Jadi untuk modul bluetooth sendiri saya hanya menggunakan elko, 1 buah elko sama 1 buah dioda, dan itu aja. Jadi saya tidak menambahkan TIP 789 ya, karena saya tidak membutuhkan itu lagi, karena menurut saya untuk modul bluetooth sudah ada TIP 7805. jadi hanya perlu tegangan DC aja, yang penting tegangan DC gitu teman-teman. Jadi agar supaya modul bluetooth itu bisa tersuplai dengan baik, teman-teman saya sarankan 9 volt, jangan 6 volt. 6 volt bisa, tapi kadang nggak menyala ya, kadang menyala kadang enggak. Kalau listriknya itu 22 voltnya stabil ya mungkin oke ya. Kalau nggak stabil ya udah selesai, mungkin nggak nyampe 5 volt, malah nggak menyala ya teman-teman ya. Nah itu, nah ini adalah bagian untuk cek RCA ya. Jadi untuk mode bluetooth sendiri saya ikutkan langsung ke tune control. Jadi apa ya, ini input, jadi saya pasang di bawahnya untuk mode bluetooth ya, bagian ini ya. Nah ini teman-teman bisa lihat kabel warna putih ya, ini ke bawah. Jadi sebenarnya masuk ke bawah, saya taruh di bawah. Saya tidak menambahkan resistor berapa itu enggak teman-teman. Kalau mau menambahkan resistor agar supaya tidak ke ya, pada saat tidak dipakai nanti biar untuk sinyalnya, yang kebanyakan sinyal masuk ke tune control tidak terbagi, teman-teman bisa kasih 4K7 aja, itu udah bagus ya, udah cukup ya teman-teman. Nah mungkin seperti ini ya teman-teman. Jadi nah oke ya teman-teman, sekedar informasi aja bahwa untuk driver ini maksimal 18 volt, sebenarnya 20 volt bisa. Namun untuk TIP yang dipakai ini jenis 295 itu kualitas menurut saya sih kurang
kurang mantep ya. Jadi teman-teman bisa ganti yang lebih bagus, lebih yang original itu bagus. Kalau teman-teman melihat pada speaker Polytron atau merek apa, itu TIP-nya itu mungkin pendinginnya cuma satu kotak gini ya. Itu transistornya finalnya itu kualitas bagus, itu original. Jadi teman-teman jangan apa ya, istilahnya tuh wah itu padahal pendinginnya cuma segitu, tapi itu kualitasnya kualitas bagus, kualitas original teman-teman ya. Teman-teman bisa beli ganti dengan kualitas yang original, itu awet ya. Memang harganya mungkin cukup lumayan 18, kalau di offline tuh sekitar 20.000 sekarang, kalau di online tuh 17 sampai 18.000. Itu kualitas bagus ya teman, itu bagus. Kalau yang TP di sini tuh harga 8 ribuan, 9.000, mungkin saya nggak tahu apakah nyampe 9 itu, jangan-jangan cuma 7.000 ya, saya nggak tahu. Yang pasti saya cek itu kualitasnya kualitas ya kurang lah ya, hanya sebatas 9.000 8.000. Mungkin hanya ya ibarat kata perlengkapan terfinalnya memang menyesuaikan dengan harga ya teman-teman. Teman-teman bisa ganti sendiri atau mungkin pakai Toshiba yang juga bagus, nggak ada masalah ya. Oke teman-teman, nanti kita tes sekaligus saya closing gitu aja ya teman-teman. Mungkin saya rasa saya akhiri, sebelum saya akhiri saya lupa mengasih tahukan power ini, driver ini cocok untuk speaker 6 in kali 2, kanan 6 in kiri 6 in, udah itu aja ya, udah cukup ya. Dan ini saya menggunakan juga skrup-skrupnya saya kasih plat semua ya. Jadi nah mungkin kalau kisaran budget untuk power seperti ini dengan komposisi seperti ini dan plat-platnya ada semuanya, pasti ya, harganya pasti juga akan berbeda ya teman-teman ya. Mungkin saya rasa sampai di sini kita langsung cek song sekaligus closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.